Alhamdulillah baik Pak. Oke, ini sekarang ada yang gak masuk Anda? Gak ada Gak Pak. ada Pak. Masuk semua ya? Sebelum pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, Mas Afan bisa dipimpin doanya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran kali ini, Bapak ingin tanya, materi sebelumnya itu ada yang masih ingat nggak? Pertemuan kita sebelumnya? Yuk, ada yang ingat nggak? Yuk, apa? Mas Afan? Iya, boleh. Apa Mas Afan? Coba. Pola bilangan persegi panjang, dan segitiga Pak. Ya, benar. Tapi masih kurang satu. Tadi Mas Afan kan jelaskan ada pola bilangan persegi, persegi panjang, dan segitiga. Tapi Mas Afan lupa masih ada satu lagi, yaitu pola bilangan Fibonacci. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian para siswa diharapkan dapat memahami pengertian barisan aritmatika, juga kalian bisa menerapkan rumus-rumus barisan aritmatika, dan juga kalian dapat menentukan suku ke n, menentukan beda, dan juga dapat menggunakan rumus untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan aritmatika. Oke, mungkin kita bisa langsung saja masuk materinya. Oke, kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu barisan matematika? Ayo, ada yang bisa nggak? Ayo, mungkin Mbak Ayu bisa. Ya, apa coba Mbak Ayu? Pengertian barisan aritmatika. Kalau menurut saya Pak, yaitu barisan dengan pola bilangan yang sama Pak. Oke, benar jawabannya Mbak Ayu. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang memiliki polanya tetap. Nah, polanya itu bisa berupa penjumlahan atau pengurangan. Mungkin langsung Bapak kasih contoh ya. Nah, di sini Bapak punya 3 bilangan, 3 barisan bilangan. Menurut kalian yang barisan aritmatika itu yang mana? Oke, mungkin langsung kita bahas saja ya, daripada kalian menerka-nerka. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang sama. Coba kita lihat polanya. Untuk yang pertama, 2 ke 3 ditambah berapa? Tambah 1. 3 ke 5 ditambah berapa? Tambah 2. 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 15 ditambah 7. Yang kedua, 2 ke 4 ditambah berapa? 2. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 8 tambah 2. 8 ke 10 juga ditambah 2. Yang ketiga, 8 ke 6 dikurangi 2. 6 ke 4 dikurangi 2. Sampai 2 dikurangi 2. Nah, berdasarkan pola pada barisan bilangan ini, kalian pasti sudah bisa menyebutkan mana yang barisan aritmatika dan mana yang bukan barisan aritmatika. Coba nomor 1. Pertama, polanya 1. Yang kedua, 2 pas 3, 7. Nah, ini kan pola bilangannya tuh gak tetap gitu.
Coba kita lihat nomor 2. 2 ke 4, polanya 2. Selanjutnya juga 2. 2. Coba kita juga lihat yang ketiga. 8 ke 6, terus 2. 6 ke 4 dikurangi 2. 4 ke 2 dikurangi 2. Nah, jadi bisa kita sebutkan bahwa barisan aritmatika yang benar di mana? Yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 bukan aritmatika. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Oke, tadi kan kita sudah bisa nih memahami mana barisan bilangan yang termasuk barisan aritmatika dan juga ada barisan bilangan yang bukan merupakan barisan aritmatika. Selanjutnya kita akan memahami tentang rumus barisan aritmatika. Yang pertama, ada rumus mencari suku ke n. Yaitu UN sama dengan A plus dan kurung n-1 kali beda. Yang kedua, mencari beda barisan. Nah, yaitu B sama dengan U2 min U1. Oke. Ini penjelasannya ya. UN. UN itu apa sih? UN itu adalah suku ke n. Jadi seandainya suku ke 5 gitu. Jadi ini tulisnya U5. Seperti itu. Di sini juga U5. Nah, untuk UN-1 itu sama dengan suku ke N-1. Jadi contoh, seandainya tadi diartikan suku ke 5, berarti U5. Nah, untuk yang berapa berarti UN-1 adalah suku ke 5 dikurangi 1. Jadi suku ke 4. Seperti itu. Dan untuk A sendiri adalah suku pertama. Nah, untuk suku pertama ini bermacam-macam. Ada yang menyebutnya U1, ada juga yang menyebutnya A. Nah, mungkin kita bisa sepakati saja. Untuk suku pertama ini pada pembelajaran kita nih ditulisnya apa? U1 atau A aja? Gimana? U1 aja, U1 Pak. Pak. Ya sih. Menurut saya juga lebih enak U1 aja. Jadi biar lebih enak aja nih. Oke, selanjutnya B. B itu sama dengan beda. Kayak tadi, pada barisan aritmatika yang benar. Jadi kan itu kan ada dari 2, 4, ke 6. Itu kan plus 2, tambah 2, tambah 2. Nah, ditambah 2 itu merupakan beda. Seperti itu. Dan N dengan banyak suku pada barisan aritmatika. Nah, untuk suku ke N, UN sama dengan A. A ini kan tadi sudah kita sepakatin ya, bahwa suku pertamanya kita sebutkan dengan U1 aja. Nah, oke. Terus suku ke N. N sama dengan U1 plus N-1 kali beda. Cobain sendiri U2 min U1. Mungkin kita langsung ke contoh ya. Oke, kita punya bilangan nih. Bahasa bilangan. Nah, berarti 2 ini apa? Ada yang bisa jawab nggak? Yuk, apa yang bisa jawab? Oke, Mas Afan, ya. 2 itu merupakan apa? Disebut apa? Disebut U1, Pak. Ya, benar. Jadi 2 ini termasuk suku pertama. Nah, berarti kalau suku pertamanya 2, suku ke 2. Ini suku ke 3 dan terusnya. Nah, itu. Oke, bisa dipahami ya mengenai suku pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Oke, mungkin langsung ya. Nah, coba kita pertama-tama jangan ke UN dulu. Kita coba mencari bedanya terlebih dahulu. Nah, pada barisan bilangan ini bedanya itu berapa? Coba. Di sini kan ada rumusnya nih. U2 dikurangi U1. Ada yang bisa? 2 Pak. Ya, benar. Jadi seperti itu. Ya benar sih. 2, tapi kan pakai rumus gitu. Jadi bedanya sama dengan U2. U2-nya berapa? Dikurangi satunya berapa tadi? Nah,
Jadi beda pada barisan ini adalah 2. Nah, coba kita UN. Nah, semisal 8-nya kita tidak tahu. Nah, berarti kan ini suku pertama, kedua, ketiga, ini kan suku keempat ya. Coba kita cari semisal 8 ini masih jadi kerahu gitu. Coba kita pakai rumus UN. UN. Berarti kita nyari U ke 4. U1-nya berapa? 2. Tambah. N-nya berapa lagi? 4. Bedanya 2. Oke. Ini hapus dulu ya. Nah. Wah, ditambah 4 dikurangi 1? 3. 3 kali 2? 6. Nah, bisa ya. Jadi meskipun kita tidak tahu nih ya suku berapanya, kita nyari suku itu kita masih sama menggunakan rumus suku ke n gitu. Dan terbukti bahwa suku 4 itu sama dengan 8. Seperti itu. Oke, bagaimana? Ada ditanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin kita langsung ke contoh soal. Oke, sekarang Bapak punya contoh soal nih. Pada suatu barisan siswa SMP Bakti, barisan paling depan diisi oleh 5 orang siswa. Barisan belakangnya diisi 8 orang siswa. Dan barisan berikutnya, yaitu di belakangnya 11 orang siswa dan seterusnya. Berapakah jumlah siswa pada barisan ke-10? Oke, kita coba buat pola barisannya dulu ya. Yang pertama tadi 5 orang. Yang kedua 8 orang. Yang ketiga 11 orang. Dan seterusnya. Oke. Ada yang ingat nggak tadi rumusnya UN? Yang sampai ingat? Yang Mas Safar, ayo coba bantu, ayo apa rumusnya? UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N-1 kali beda. Nah, kita coba cari. Kan yang ditanyakan berapakah jumlah siswa pada barisan ke-10. Jadi N-nya yang dicari adalah 10. Oke. Nah, sebelum kita mencari U10, kita juga harus menentukan namanya. Beda ya. Nah, kita cari bedanya terlebih dahulu. Di sini ya harus ada B sama dengan rumusnya apa tadi? Ya, U2 kurangi U1. Nah, di sini berapa? 8 dikurangi 4. Nah, bedanya ketemu. Jadi kita langsung masuk ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan pada barisan ke-10. Jadi U10 sama dengan U1-nya berapa? 5 ditambah N-nya berapa? N-1 10 dikurangi 1 berapa? 9 ya. Langsung ya. Bedanya tadi berapa? 3 sama dengan 9 kali 3 berapa? 27. Jadi 10-nya sama dengan 32. Nah, benar. Ya, nah. Masih ada dibingungkan apa enggak? Oke deh. Mau soal lain apa enggak? Yuk. Mau soal lain apa enggak? Boleh, Pak. Coba ya lagi ya. Coba kali ya. Coba sekarang cari suku ke 13. Oke. Nah, jadi kan yang dicari cuma suku 13. Bedanya tetap, U1-nya juga tetap. Jadi kita langsung masuk ke rumusnya. Ini apa ya? Jadi yang dicari sekarang
U13. U1-nya berapa tadi? 5 tambah N1 13 dikurangi 1 berapa? 12. Bedanya berapa? 3 ya. Ditambah 12 kali 3 berapa? 36 sama dengan di U13 nya sama dengan 41. Gimana? Ada yang ditanyakan apa enggak? Beda ya, bisa semua ya. Jadi beda dari UN bisa semua kan? Oke. Mungkin sudah ya cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Oke, mungkin setelah kita mempelajari tentang barisan aritmatika, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja sih yang kita dapat setelah pembelajaran tadi? Ayo, ada yang bisa? Saya, Pak. Ya Mbak Ayu, boleh simpulkan apa aja yang sudah didapatkan dari tadi kita pembelajaran ini. Ayo, apa aja? Kita bisa menentuin, Pak, mana yang aritmatika atau Ya. bukan. Yang kedua, kita bisa menentukan beda. Ya, ya benar. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan ya pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kita bisa menentukan barisan bilangan mana sih yang masuk kriteria barisan aritmatika dan juga yang bukan. Dan yang kedua, kita juga bisa menentukan beda, ya kan? Yang ketiga itu kita juga bisa mencari suku ke N. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini ya. Dan untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika. Oke? Nah, sebelum Pak Guru menutup pembelajaran hari ini, Pak Guru juga pastinya ada tugas buat kalian di rumah. Oke? Nah, tugasnya sudah Bapak siapkan di meja guru. Nanti kedua kelasnya ambil ke meja Bapak ya. Setelah istirahat nanti aja. Pak nanti dibagikan, oke? Oke, mungkin sekian yang pada pelajaran hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.